Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa nabiyyu wa rasuluhu. Robbi sohri sodari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan seperti sekarang ini. Salam beserta salawat tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Perkenalkan, nama saya Juwinda, NIM 0991058024. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada konsep belajar dan pembelajaran. Perlu kita ketahui, belajar menurut psikologi belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menatap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah menurut UUSPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya ada model-model pembelajaran aktif di sekolah. Yang pertama ada model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau model pengajaran langsung bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi, perilaku, dan teori belajar sosial, khususnya tentang permodelan atau modeling. Yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Model ini dapat menyajikan masalah otentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Yang ketiga ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dilakukan dengan membentuk kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan masalah, tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut pandangan psikologi behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Kemudian, teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut teori psikologi kognitif, Imron 1996 10-11 berpendapat bahwa menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Selanjutnya ada teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Kemudian teori belajar sibentik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar sibentik. Teori belajar ini yang paling baru dari semua teori belajar yang kita kenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar, yaitu anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Belajar dengan insight atau pemahaman. Belajar itu proses yang terjadi terus-menerus. Belajar itu bersandar keseluruhan. Belajar itu adalah suatu proses perkembangan. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik. Selanjutnya jenis-jenis belajar. Weimar Hemali dalam bukunya yang berjudul Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar menjelaskan jenis belajar dari sisi bagaimana cara orang
itu belajar menjadi belajar diskriminasi, yaitu belajar dengan cara memisahkan antara satu jenis objek dengan objek lain. Belajar konsep, yaitu semakin banyak seseorang menguasai konsepsi maka akan semakin tinggi tingkat pengetahuannya. Yang ketiga, belajar prinsip merupakan hubungan antara beberapa konsepsi yang mempunyai pengertian tertentu. Yang keempat ada belajar memecahkan masalah, yaitu penggunaan beberapa prinsip yang dapat memberikan pengertian baru. Kemudian ciri-ciri belajar, yaitu belajar bukan kematangan, belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental, hasil belajar relatif menatap dan tidak berubah-ubah. Kemudian ada tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar atau tujuan belajar yang dikaitkan dengan perubahan perilaku meliputi jelas siapa yang berubah. Dalam hal ini adalah pembelajaran sendiri, bukan pengajar. Jelas berubahnya dari tidak bisa sesuatu menjadi bisa sesuatu. Jelas waktunya, yaitu kapan berubah tingkah laku tersebut berlangsung dan tercapai. Jelas ukuran perubahannya yang lazim ditunjukkan secara kuantitatif. Jelas cara mengukurnya, yaitu perubahan tersebut dapat diukur dengan cara bagaimana. Dan yang terakhir, dirumuskan dengan kata-kata yang konkret atau observable. Kemudian ada unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar, bahan belajar dan upaya menyediakannya, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya, kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan penangguhannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial dan faktor pendekatan belajar. Selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum Nugraha 2012 1-3. Pada mulanya istilah kurikulum digunakan bukan dalam bidang pendidikan, akan tetapi dalam bidang olahraga. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kuri, artinya pelari, dan chura artinya tempat berpacu. Mengambil makna dari istilah yang digunakan ini, maka kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari sehingga sampai pada garis finish yang ditetapkan. Menurut kurikulum 1968, kurikulum diartikan sebagai mata dan isi pelajaran yang diajarkan di sekolah berbasis materi. Kurikulum 1975 mengartikan kurikulum sebagai pengalaman belajar berbasis tujuan. Kurikulum 1984 mengartikan kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran yang telah dirakitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Dukdikbud. Kemudian ada landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Yang ketiga ada komponen kurikulum yang terbagi atas komponen tujuan, komponen materi, organisasi kurikulum, dan komponen evaluasi. Yang ketiga ada model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah
proses untuk membuat keputusan dan untuk merevisi suatu program kurikulum. Menurut Traily Hermawan 2009, 2-27, modelnya terdiri dari 4 langkah, yaitu berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, berhubungan dengan pengorganisasian pengalaman belajar. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.